Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Karina, NIM 120150062 dari Prodi Teknik Geologi dan TPB 47. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas UAS presentasi 2, yaitu menjelaskan 2 program yang materinya sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk program pertama, yaitu menghitung pengenceran larutan dengan cara menambahkan volume larutan untuk mendapatkan konsentrasi larutan yang kita butuhkan. Selanjutnya, menjelaskan logaritmanya. Pertama-tama, di sini mendeklarasikan variabel N untuk menampung data larutan mol. Lalu, deklarasi array dengan M sama dengan 1000 dan V sama dengan 1000. Hal ini dilakukan untuk melakukan perulangan sebanyak-banyaknya. Lalu masuk untuk menginput nilai larutan mol. Selanjutnya untuk menginputkan nilai volume larutan yang akan dimasukkan mula-mula. Selanjutnya deklarasi variabel TMT untuk menampung data variabel V atau variabel volume awal-awal. Lalu masuk ke perhitungan untuk menghitung keenceran dari sebuah larutan dengan cara N per V. Di sini awal-awal adalah menggunakan indeks ke 0 karena array dimulai dari indeks ke 0. Lalu masuk ke menampilkan hasil perhitungan pengenceran larutan. Setelah itu, masukkan batas konsentrasi yang dibutuhkan dengan cara menginputkan variabel V yang dibutuhkan. Masuk ke perulangan untuk menambahkan variabel volume yang dibutuhkan untuk mendapatkan konsentrasi pengenceran larutan yang dibutuhkan. Pertama-tama masuk ke perulangan yang dimulai dari 1 karena variabel V indeks ke 0 adalah variabel untuk menampung data volume larutan yang ditambahkan pertama kali, dan program ini bertujuan untuk menghitung volume tambahan yang dibutuhkan. Maka dari itu, di sini perulangan dilakukan sebanyak-banyaknya mulai dari indeks ke 1 dan bukan dari indeks ke 0 sebanyak 1000 kali atau sebanyak-banyaknya. Lalu masuk ke input variabel V indeks I, yaitu untuk menentukan tambahan volume yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan yang dibutuhkan, lalu mendapatkan volume larutan yang dibutuhkan. Di sini dilakukan perhitungan V per I sama dengan V indeks ke 0 atau volume awal yang ditambahkan dengan volume yang baru saja diinputkan. Lalu di sini melakukan perhitungan pengenceran larutan dengan cara N per P indeks ke I. Yang mana V indeks ke I dengan volume awal-awal. Lalu lanjut untuk menampilkan M indeks ke I atau menentukan hasil perhitungan. Lalu masuk ke perkondisian ketika hasil dari perhitungan sudah lebih kecil atau sama dengan variabel X atau batas konsentrasi larutan yang sudah ditambahkan, maka masuk ke pengecekan jika M lebih kecil dari variabel X, maka lanjutkan perulangan.
ketika dia lebih kecil dari X, maka tampilan tambahan volume larutan dengan cara menampilkan X indeks ke I. Lalu di sini mendeklarasikan variabel string untuk mengecek apakah program akan dilanjutkan. Ketika jawabannya Y, maka lanjut untuk ke perulangan. Dan di sini V indeks ke 0 akan disamadengankan variabel itu. Ketika tidak, program akan berhenti. Ketika ya, maka program akan melanjutkan perulangan. Ketika program sudah dilakukan berkali-kali, maka program akan berhenti. Lalu kita lanjut ke penjelasan program. Pertama-tama, di sini menampilkan judul program, mendeklarasikan variabel array ke n, maka akan diinputkan. Setelah itu deklarasi variabel float n dengan menggunakan array sebanyak 1000. Kenapa di sini menggunakan float? Karena hasil dan juga nilai dari sebuah perhitungan bisa jadi desimal. Lalu setelah menginputkan variabel n atau menginputkan nilai mol, lalu lanjut untuk menginputkan volume larutan. Setelah itu mendeklarasikan variabel float tmt untuk menampung sementara variabel volume yang sudah diinputkan pertama kali, lalu masuk ke perhitungan. N indeks ke 0 atau hasil pengenceran larutan pertama kali dengan cara N dibagi V. Lalu ditambahkan M indeks ke 0 atau tampilkan hasil pengenceran larutan. Deklarasi variabel X untuk menentukan batas konsentrasi dari larutan. Setelah sudah diinputkan, lalu masuk ke perulangan yang dimulai dari 1 karena indeks 0 sudah digunakan untuk menginputkan pertama kali atau pertama kali diinputkan nilai awal. Lalu ketika masuk ke perulangan, di sini program akan meminta inputan untuk menambahkan volume larutan yang dibutuhkan untuk mencapai batas konsentrasi larutan yang sudah dihitung. Lalu masuk ke V indeks ke I dihitung dengan ditambahkan dengan variabel V indeks ke I yang baru saja diinputkan untuk menentukan hasil volumenya yang sudah ditambahkan dengan volume yang sudah diinput. Lalu di sini melakukan perhitungan untuk menghitung pengenceran larutan dengan cara N per V indeks ke I yang sudah ditambahkan dengan volume awal. Lalu setelah itu menampilkan hasil perhitungan, lalu masuk ke perkondisian, yaitu ketika N lebih kecil daripada X, program akan masuk ke perkondisian, dan juga ketika N tidak lebih kecil dari X, maka program akan melakukan perulangan sampai N lebih kecil dari X atau batas untuk sudah ditentukan masuk untuk mendapatkan pengenceran molaritas di bawah perkondisian ketika M lebih kecil dari X. Maka dari sini tampilkan sudah ditambahkan dan juga tampilan apakah program akan melanjutkan atau menyudahi sebuah program ketika N itu sudah lebih kecil dari X. Jawabannya YD, maka akan melanjutkan perulangan, dan jawabannya bukan Y, maka program akan selesai dan menghentikan program di sini. Saya akan mendemokrasikan programnya. Masukkan nilai Z terlarut adalah 14. Volume larutannya yaitu 3.
maka di sini molaritasnya adalah 4,6. Di sini kita akan masuk untuk konsentrasi si larutan, yaitu 2,7. Maka di sini penambahan volume larutan ketika di sini belum masuk ke perulangan. Ketika N lebih kecil dari X, karena N masih lebih besar dari X, maka masuk lagi ketika ditambahkan 3, maka di sini akan masuk ke perkondian ketika N lebih kecil dari X. Karena di sini pengecekan awal adalah 4,6 dan di sini 2,7. Di sini adalah N yang dibutuhkan 6 tambahan larutan. Apakah Anda melanjutkan program? Jika iya, maka program akan kembali ke awal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang program kedua yang berfungsi untuk menentukan jenis akar kuadrat, yaitu ketika D lebih kecil dari 0, maka dimasukkan ke dalam jenis akar real dan ketika dia sama dengan 0, maka dimasukkan ke jenis akar real, dan juga ketika D lebih kecil dari 0, maka persamaan yang merupakan akar tidak real atau imajiner. Di sini saya akan menjelaskan logaritmanya. Yang pertama, program saya membuat variabel tipe integer array f dengan besar 3, lalu masuk ke perulangan untuk menginputkan koefisien dari fungsi fx, yaitu dengan cara pengulangan ke 0 sampai 3 dan mengisi inputan f ke i. Selanjutnya, ketika perulangan sudah selesai sampai 3 kali, maka program akan lanjut untuk menampilkan fx dengan perulangan sebanyak 3 kali. Pertama, masuk ke perulangan dengan indeks i yang lalu menampilkan x pangkat i. Ketika i bukan 0, jika i 0, maka tidak menampilkan x pangkat. Perulangan sudah selesai sampai 3 kali, lanjut untuk mendeklarasikan variabel integer D yang akan menentukan jenis akar persamaan kuadrat dengan rumus B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C dengan menghitung D sama dengan F indeks ke 1 dikali F indeks 1 dikurang 4 dikali F indeks 0 dikali F 2. Nah, ketika D lebih besar dari 0, maka program akan menampilkan bahwa akar-akar real ketika masuk ke perkondisian ketika D lebih kecil dari 0, maka program akan menampilkan akar tidak real atau kembar, imajiner, dan ketika D sama dengan 0, maka program akan menampilkan akar real dan kembar. Lanjut untuk menjelaskan kode program. Pertama, di sini program menampilkan judul program itu. Program menentukan jenis akar persamaan dan mendeklarasikan variabel bertipe data integer dengan nama f array sebesar 3, lalu masuk ke perulangan untuk menginputkan koefisien dengan f indeks ke i, yaitu mulai dari 0 dan selesai sampai 3, lalu menampilkan fungsi x dengan perulangan sebanyak 3 kali yang dimulai dari 3 dikurang 1 sampai dengan 0, lalu masuk ke perulangan selanjutnya. Masuk ke perulangan dimulai dari indeks ketiga dikurang 1, yaitu proses kedua untuk menampilkan koefisien dari fx
yaitu dengan pangkat terbesar sampai terkecil. Ketika pangkatnya lebih bukan 0, tampilan X pangkat lanjutnya lalu mendeklarasikan variabel tipe data integer namanya di sebagian nilai untuk menentukan jenis akar persamaan linier dengan rumus B kuadrat dikurang 4A dikali C dikurang di sini DE sama dengan EF indeks 1 dikali F indeks 1 dikurang 4 dikali F indeks 0 dikali F indeks kedua, lalu menampilkan rumus dari D, selalu menampilkan hasil dari pengoperasian untuk menentukan jenis persamaan akar kuadrat masuk ke perkondisian. Ketika D yang sudah dioperasikan lebih dari 0, tampilan akarnya adalah jenis akar real. Ketika D lebih kecil dari 0, maka tampilan pertamanya merupakan akar tidak real atau imajiner. D sama dengan 0, maka terbukti angka real dan kembar. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang soal. Kalau koefisiennya 0, jadi kita bakalan nyoba. Pertama, saya mau masukin koefisien pangkat ke 0-nya 2, koefisien pangkat ke 1-nya 4, koefisien keduanya 2, maka hasilnya bakalan 0. Jadi terbukti D-nya kalau sama dengan 0, maka terbukti real dan kembar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.